Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra, NIM 121230084 dari Prodi Teknik Geomatika Angkatan 21 kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi properti. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi terkait dari investasi dan properti. Properti adalah konsep hukum. Pengertian real property adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki, dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan, berikut bangunan atau permanen yang didirikan di atasnya atau tanpa bangunan. Sedangkan investasi merupakan suatu kegiatan yang menempatkan sejumlah modal atau kapital untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang, dalam berbagai bentuk seperti income flow, capital gain, atau kombinasi keduanya. Jadi, investasi properti adalah pembelian properti atau real estate dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha penyewaan, penjualan kembali properti di masa depan, atau keduanya. Memahami investasi properti sangat penting dalam kaitannya dengan memahami penilaian properti, karena pada dasarnya prinsip investasi properti selaras dengan prinsip penilaian properti. Investasi properti memiliki aspek di dalamnya, yaitu return dan risk, yaitu di mana investasi ini memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko. Semakin besar tingkat pengembalian atau level of return, semakin besar juga tingkat resiko atau level of risk yang harus ditanggung oleh investor. Tujuan utama investasi properti yaitu pertama, untuk mempertahankan modal, kedua, untuk mendapatkan keuntungan, ketiga, untuk menikmati keringanan pajak. Kelebihan investasi properti: yang pertama, kebanggaan kepemilikan, kedua, kontrol pribadi, ketiga, penggunaan dan hunian pribadi, keempat, hasil operasinya tinggi, kelima, keamanan modal, enam, manfaat atau daya ungkit, yang terakhir, faktor perlindungan pajak. Nah, kelemahan investasi properti ini yaitu ketidaklikwidan, yang kedua, kendala waktu, ketiga, faktor penyusutan, keempat, kontrol pemerintah, kelima, sangat terkait dengan siklus pasar. Jadi di dalam investasi properti ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Lanjut, investasi properti ini berbeda dengan investasi yang lain karena memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu lokasinya tetap, memerlukan pengembangan, memerlukan keahlian spesifik, tidak memiliki data resmi yang dapat dipublis, tidak terdapat pasar resmi yang terbuka, perlunya pembiayaan, keilmuan tentang pasar properti ini relatif terbatas, menyangkut kegiatan jangka panjang, relatif berupa satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang terlibat dalam investasi properti akan ditampilkan seperti gambar yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.